Ayo para santri dan murid dimanapun berada, ngaji kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sugeng rahayu semua, murid dan santri, juga para pemirsa dimanapun berada. Banyaknya pertanyaan dari para santri baru, murid baru tentang Rebo Wekasan, sehingga guru membuat video dengan judul Sejarah Rebo Wekasan. Tapi tolong murid dan santri kalau dapat atau mengerti tentang ilmu betul-betul dijalankan ya. Coba guru ini pagi sampai sore itu di sawah nyangkul capek. Nah, malam masih mendidik murid dan santrinya ya. Jadi guru pun capek, susah, letih, tapi demi murid-muridnya, demi santrinya ya tetap diusahakan semaksimal mungkin ya. Jadi jangan hanya didengarin terus ngamplah, ngerti ngamplah. Wis mbuh, pokoknya jarene mbah. Ayo para murid dan santri, apa yang dimaksud dengan judul atau sejarah Rebo Wekasan? Semoga ini nanti jadi video kelihatannya sangat panjang ya. Ini semoga nanti jadi 2 video atau 3 video ya. Namun guru mengingatkan kembali para pemirsa, murid juga santri ya. 2 tahun kemarin dan sampai tahun kemarin guru sudah banyak hal yang disampaikan, terutama tentang perjalanan dunia dan masa depan peradaban, dan juga keadaan ekonomi, keadaan politik, baik di dunia maupun di negara kita, Republik Indonesia. Program alam atau program guru berjalan ya. Apa yang dimaksud berjalan guru? Siklus ini berjalan, banyak manusia akan terkikis oleh alam ya. Karena sandi-sandi dan sendi-sendi rahasia sudah dibuka guru kurang lebih 1,5 tahun. Sehingga guru sudah menyampaikan, tatkala titik-titik hal yang misteri yang dirahasiakan alam dan dirahasiakan orang-orang terdahulu dari leluhur kita, tatkala itu dibuka menjadikan sesuatu kehidupan atau bumi ini bergejolak ya. Tapi memang semua itu sudah dijanjikan oleh para leluhur dan memang sudah waktunya dibuka. Bila tidak dibuka, manusia pun tidak akan pernah ada yang tahu, sehingga manusia pun dalam kerusakan yang lama. Dibuka oleh guru pun, alam, terutama di Indonesia pun banyak hal musibah dan bencana. Jadi memang tidak ada pilihan, semua sudah waktunya. Dengan demikian guru berpesan para murid dan santri, terutama di hari Kamis malam Jumat, usahakan duduk ya. Kamis malam Jumat. Kalau toh malas, kemungkinan 2 minggu sekali usahakan duduk. Bila terlalu malas, jangan lupa malam Jumat manis atau Jumat legi, dan di hari-hari Taskarun, di hari kelahiran jangan lupa. Dan jangan lupa guru menasihatkan jamas pagi, jamas petang usahakan. Dan guru pun menyampaikan untuk para pemirsa, usahakan satu contoh, satu rumah ada kain bonangan ya. Kalau bisa minimal satu rumah, terutama orang tua, bapak ya. Bapak sebagai kepala keluarga, atau toh bila tidak ada, bila yang laki tidak mempunyai ilmu, usahakan yang wanita. Memang syukur kalau bila suami dan istri kedua-dua ada kain bonangan dan dibantu putra-putri kita ada bonangan. Mengapa guru berpesan? Para murid dan santri juga para pemirsa, ini alam berjalan ya sangat buruk ini. Sangat buruk. Semakin banyak manusia, terutama di Indonesia dan di Jawa, banyak manusia mempunyai kain bonangan apa yang diajarkan guru, paling tidak
kekuatan aura atau energi kita, kebaikan kita akan sedikit menghambat hal-hal yang sangat buruk, terutama di Pulau Jawa ya. Itu nasihat guru. Dan barangkali kalau toh memang ada faktor yang sangat tidak diinginkan bagi bangsa manusia, semoga siapapun yang menjalankan ilmu guru, yang ada kain bonangan, sehingga semoga terselamatkan baik dari air, atau dari badai, dari angin, ataupun juga dari tsunami yang besar atau kebakaran yang melanda dimanapun berada. Karena dunia sudah tidak ada pilihan para murid dan santri. Kuncinya hanya satu, apa yang diajarkan guru. Karena Anda sudah paham, agama yang diyakini manusia nyatanya nyimpang dari kebenaran. Ini yang paling penting ya dipahamkan para murid dan santri. Para pemirsa, masuk kepada tatanan yang disebut Rebo Wekasan ya. Rebo Wekasan ini adalah benar-benar sesuatu membuka atau menerangkan sejarah manusia dibuat. Bukan manusia pertama ya, di video yang tadi sudah diajarkan oleh. Bukan manusia pertama. Ibaratnya setiap manusia. Tapi cerita ini terjadinya kurang lebih ya 2000 Masehi masa lampau ya. Jadi 1 Masehi atau sebelum Masehi ini sudah terjadi. Guru pun menyampaikan para pemirsa, ini hal sesuatu yang sangat sulit membuka misteri Rebo Wekasan ini. Karena dari sejarah pun sudah terbolak-balik dan kehidupan pun juga sudah tidak benar memahami tentang kehidupan. Semoga pada malam hari ini guru diberi kemampuan, juga diberikan hidayah sehingga guru memberikan suatu pemahaman atau keterangan ini sangat mudah sehingga para pemirsa khususnya murid dan santri pun dimudahkan untuk menerima. Karena sangat sulit para pemirsa, karena ini menerangkan bukan keyakinan, dipahamkan ya. Rebo Wekasan atau juga ilmu yang diajarkan guru itu bukan keyakinan atau bukan keimanan. Itu fakta kehidupan. Jadi manusia percaya dan tidak percaya terjadinya seperti itu. Jadi beda dengan agama ya. Tatkala sudah disampaikan guru bahwa itu ilmu, bila itu ditinggal, manusia itu pun akan rugi, manusia itu akan kena musibah dan bencana. Karena itu ilmu, bukan keyakinan ya, diulas oleh guru. Para pemirsa, masuk tentang Rebo Wekasan. Cara membahasnya begini. Tatkala ada kata Rebo Wekasan, cara berpikirnya dimudahkan dulu ya. Ada kata Rebo dan Wekasan ya, Rebo Wekasan. Rebo itu menerangkan apa yang dimaksud Rebo atau nama apa kalau Rebo itu. Rebo itu adalah nama hari. Hari itu ada 7. Tapi mengapa yang disebutkan dari sejarah kitab itu disebutlah Rebo Wekasan? Disimpulkan oleh guru dengan bahasa yang mudah karena ini sangat sulit para pemirsa. Rebo Wekasan artinya adalah wekasaning dino. Nah, paham ya? Rebo Wekasan dipermudah dengan bahasa wekasaning dino. Apa guru yang dimaksud wekasaning dino? Karena ini ilmu ya para pemirsa, sulit bagi kalau tidak punya dasar. Dipermudah oleh guru. Yang dimaksud wekasaning dino, setiap manusia sebelum lahir di dunia, semua itu terproses dan diproses melalui namanya keadaan hari. Siapapun sama. Saya gurumu pun sama. Di kandungan ibu pun diproses melalui tahapan hari. Semua manusia. Dari proses itulah orang-orang terdahulu yang mengerti akan kejadian manusia sejarah sebelum Masehi, beliau-beliau dari leluhur kita membuatlah ukuran, membuatlah suatu konsep, membuatlah suatu patokan. Karena beliau-beliau adalah bukan manusia lumrah seperti kita layaknya di era-era sekarang. Itulah yang dimaksud Rebo Wekasan, artinya wekasaning dino. Di dalam kata Rebo Wekasan diterangkan janji-janji atau kabar yang sangat tidak baik karena menakutkan.
Ada yang menerangkan sebagian kitab bahwa Allah pada hari Rebu Wekasan itu menurunkan musibah atau balak bencana menurut catatan itu 320.000 musibah. Dari cerita itu sehingga manusia kalian ketakutan dengan cerita seperti itu. Sebelum guru mengulas lebih jauh, dari video yang lain sudah diterangkan. Coba para pemirsa, manusia sebelum mengerti kata Rebu Wekasan, sebelum diterangkan kitab oleh Rebu Wekasan, manusia diajarkan untuk mengerti dan mengenal suatu kata Allah. Tatkala manusia sudah paham, sudah mengerti tentang kata Allah atau bisa mengucapkan, di kitab yang lain diterangkan bahwa pada tanggal dan hari Rebu Wekasan bulan Safar, Allah menurunkan balak musibah di dunia 320.000 musibah. Apa yang para pemirsa harus pikirkan? Begitu konyolnya manusia itu, manusia belum tahu tentang kata Allah diajarkan agar bisa mampu mengucapkan. Tatkala sudah masuk di dalam agama Islam, ditakut-takutin seperti itu. Coba gila ndak kitab-kitab orang-orang terdahulu. Belum mengerti katanya disuruh mu'alaf, disuruh masuk Islam. Kalau masuk Islam diterangkan dengan bahasa atau nyebut kata Allah. Kalau sudah masuk ditakutin seperti itu. Kira-kira layak ndak kalau status Tuhan atau Allah itu menurunkan bala itu 320.000. Maka dari video siang tadi guru menerangkan, lah itu emangnya Tuhan itu yang disembah manusia atau bangsa iblis? Setan iblis itu yang kejam tidak pernah menurunkan bala. Tapi mengapa di dalam kitab-kitab beragama, terutama agama Islam, di situ diterangkan bahwa Allah menurunkan musibah sebanyak itu. Dengan demikian sadarlah wahai manusia, terutama murid dan santri. Sejak dulu sudah guru menyampaikan, jangan mudah percaya terutama tentang agama Islam dan kitab-kitabnya. Faktanya seperti itu. Pikiran Anda dirusak dengan kitab-kitab orang terdahulu. Itu sudah lampau, para pemirsa. Yang diracuni, yang dirusak, yang ditakut-takutin bukan kita semua, bukan Anda semua. Sejak orang-orang tua kita, bayangkan 600 sampai 1400 tahun seperti itu. Lantas bagaimana guru kalau sudah seperti ini? Maka guru menyampaikan, menerangkan agar kalian jangan terdogma oleh kitab-kitab seperti itu. Kembali lagi pada substansi ya. Yang dimaksud Rebu Wekasan itu wekasaning dino. Di dalam perjalanan manusia maka ada bahasa yang disebut dino naas. Maksudnya seperti itu. Satu contoh per orang atau per manusia. Setiap manusia itu mempunyai hari naas masing-masing. Itulah yang dimaksud wekasaning dino. Jadi hari itu sudah dicatat oleh orang-orang terdahulu. Sejarah membuat manusia, sejarah kejadian manusia, itu ada prosesnya. Di dalam proses itu, dari alam gaib, itu hal-hal yang dilalui biji manusia. Atau biji janin manusia, atau sperma manusia, itu mengalami hal-hal yang tidak baik. Sampai menjadi manusia seperti ini. Di dalam kitab diterangkan para murid dan santri. Di dalam Rebu Wekasan sudah dimaknakan bahwa Rebu Wekasan adalah wekasaning dino. Maka ada naasnya hari per orang. Maka orang-orang terdahulu memberi suatu gambaran yang kedua, naas hari meninggalnya orang tua. Bahasa Jawanya geblake wong tua. Per individu, makanya hari meninggalnya bapak dan ibu. Kakek nenek jangan dihitung. Itulah yang dimaksud
wekasaning dina. Nanti ada wekasaning wulan atau wekasaning tahun. Ya. Kalau wekasane bulan atau wulan atau wekasaning sasi itu ada dua yang pokok. Satu, bulan suro tidak baik untuk memulai membentuk bangunan, baik rumah tangga atau bangunan bentuk kerja. Tapi sangat baik untuk membangun rohani atau spiritual. Yang kedua, wekasane sasi atau ulan atau bulan, bulan Somadun atau bulan Selo. Tidak baik untuk memulai membangun rumah, membangun ekonomi, khitan, rumah tangga, pernikahan. Sangat baik untuk menjalankan ritual atau bahasanya itu gembleng ilmu. Itulah yang disebut ada wekasaning dina, ana wekasane ulan. Nanti ada wekasane tahun. Wekasane tahun itu ada 3 titik. Ada yang disebut, ini sulit bagi para pemirsa kalau tidak mengerti ilmu falak atau ilmu pitung. Coba guru memberi pemahaman agar mudah ya. Wekasane tahun, maka orang Jawa leluhur kita memberi suatu bahasa wase tahun atau naase tahun. Nah, itulah yang dimaksud ada wekasane dina, ana wekasane ulan, ana wekasane tahun. Di titik-titik itulah titik terlemah bagi kehidupan bangsa manusia atau titik lemah dari perjalanan kehidupan baik ruh atau tubuh manusia. Sama di bulan itu ada rotasi yang tidak baik dari kehidupan bangsa manusia, dan pada tahun dan tanggal itulah ada titik yang tidak baik. Satu contoh pada wekasane tahun. Tahun itu diambil 3 titik dari orang-orang terdahulu. Satu contoh, tahun sekarang kemarin itu jatuhnya Jumat Pon. Di situ begini cara berpikirnya. Jumat itu ibaratnya di tengah. Maka orang terdahulu itu diibaratkan 1 bulan pertama atau 1 tahun itu diibaratkan telur. Maka dari video yang lain sudah diterangkan guru bahwa manusia itu perilakunya, karakternya seperti ayam dan dikonsep memang seperti itu oleh alam, sehingga 1 tahun diibaratkan itu kayak telur akan menetas. Satu contoh, sekarang kemarin bulan Suro atau bulan Tiskaro ya, tanggal 1-nya satu contoh Jumat Pon. Sebelum Jumat Pon, artine Kemis Paing itu disebut namanya pangkreman. Dimaknakan telur ini masih diengkerami oleh Tuhan, diengkerami oleh dewa. Kehidupan ini akan menetas. Itulah yang dimaksud, maka ada pangkreman. Ada selai tahun, ada gantine tahun. Nah, dari 3 hari itu atau tanggal itu tidak baik untuk memulai sesuatu pekerjaan yang besar. Karena ini mempelajari tentang falak, maka tidak semua manusia paham karena ini sangat sulit. Sedikit informasi, dengan demikian para murid dan santri, tatkala ada wekasane tahun, ada wekasane ulan, ada wekasane dino, memang ada sesuatu titik rotasi yang sangat tidak baik untuk manusia, sehingga guru mempersiapkan murid dan santrinya agar mudah selamat, agar bisa selamat. Maka sudah dirancang, sudah dirumuskan oleh guru, sudah tercipta namanya kalender Tritungga itu. Maka dari kalender Tritungga itu tolong dipelajari. Karena mengapa? Bila para murid dan santri atau umat umum, kalian tidak akan pernah mampu mempelajari ilmu falak, sangat rumit dan sangat sulit.
itu dibutuhkan banyak faktor. Butuh waktu yang lama, butuh biaya yang besar, butuh orang yang betul-betul komitmen dengan kebutuhan manusia, sehingga guru membuatlah sistem atau rumus yang menjadi kalender Tritunggal itu. Maka demikian guru pun menyarankan ya untuk murid dan santri juga pemirsa yang sudah punya kalender. Itu sangat bermanfaat para murid dan santri. Nah, itulah yang dimaksud Rebo Wekasan, dimaknakan wekasaning dino. Mengapa kok Rebo yang dipakai? Diulas oleh guru dengan gambar, semoga ini sangat mudah ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat sulit para pemirsa, juga para murid dan santri. Semoga bisa terjawab ini. Ini pun juga akan menjadikan risiko ya para pemirsa. Video guru selalu membawa risiko kepada dunia. Ibaratnya begini, bismillahirrahmanirrahim. Ya hayu ya qayyum ya dzal jalali. Ibaratnya begini para pemirsa. Ini kehidupan dunia. Ini ibarat Anda. Dunia ini sudah dibentuk oleh alam, oleh Tuhan. Itu berjalan, berputar terus. Nah, ini kalau diterangkan, diputar balik, maka banyak di luar sana itu nanti manusia itu banyak yang meninggal. Bisa tenggelam, bisa terbakar, bisa kecelakaan, bisa kena gempa. Mengapa guru? Ya karena ini diputar oleh guru, maka risiko. Tapi bila tidak diterangkan, kalian tidak akan pernah ada yang mengerti. Diterangkan membawa masalah. Tapi dunia pun sudah tidak baik-baik karena perilaku manusia pun sudah menjadikan tidak tepat dan benar bagi kehidupan. Sehingga sudah layak jumlah manusia di era sekarang tahun 2023 sudah untuk dikurangi. Jadi memang sudah kehendaknya yang maha kuasa. Para murid dan santri diajarkan ya satu contoh. Ini dipahami betul-betul karena ini betul ilmu yang sangat manfaat. Ibaratnya dunia ini ada timur, selatan, barat, utara. Dunia itu diputar ya. Maka barometer standar manusia di dunia itu matahari, bukan bulan ya, matahari. Seluruh manusia harus berpatokan di situ. Nah, ini diputar. Ibaratnya putar ke kiri terus arah ke kanan. Inilah konsep kehidupan rotasi bumi, bulan dan matahari ini loh. Berputarnya di sini ke arah kiri. Maka setiap manusia ada kanan, ada kiri. Ibarat manusia itu dari timur, dari wetan itu berjalan ke barat. Maka sebelah kiri ini sebelah selatan. Nah, inilah proses asal jadinya manusia, sejarahnya seperti itu. Nah, dari cerita ini apa? Ini sangat sulit para pemirsa kalau pemahaman intelektual atau keilmuan para pemirsa sangat terbatas. Saya terangkan sangat mudah ya, semoga ini dimampukan. Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Ibaratnya begini ya, ini permulaan manusia dibuat. Gini. Nah, dari permulaan itu diberilah nama bahasa orang-orang terdahulu untuk aktivitas di dunia. Diberikan nama Jumat. Maka guru berpesan dan sudah mengajarkan untuk menyebut nama hari yang jumlahnya 7 harus dimulai dari Jumat. Kalau tidak kalian sebut dengan hari Jumat, itu nanti tidak ketemu rotasinya. Ya. Jumat itu nilainya 1 atau tidak ada temannya. Ini belum ada pasaran ya, nama hari. Dari Jumat ini dibagi Sabtu Minggu itu di kidul atau di selatan.
Di barat itu Senin dan Selasa. Lah, Rebo dan Kemis ini di utara. Mengapa di situ ada Rebo Wekasan? Nah, inilah para murid dan santri, khususnya santri sepuh, semoga paham ya. Tatkala ada di sini ada Rebo ini ya. Rebo ini berpesan atau Rebo ini meninggalkan jejak dari Selasa, Senin, Sabtu, Minggu, Jumat di sini. Nah, disinilah catatan-catatan sejarah kehidupan sehingga orang-orang terdahulu membuatlah suatu patokan sehingga dibuat untuk generasi jangan sampai banyak masalah sehingga menjadikan bahasa Rebo Wekasan itu. Nah, Rebo Wekasan ini para murid dan santri, kalau manusia tidak mengerti banyaknya hari-hari yang sangat bermasalah, maka guru sudah menerangkan mengapa pentingnya untuk melakukan hal-hal yang diajarkan guru. Sebelum diulas banyak hal tentang Rebo Wekasan, guru menyimpulkan sangat sederhana begini, para murid dan santri. Dari peristiwa manusia di dunia, leluhur kita dan alam pun sudah begitu, dan leluhur sudah menyampaikan, dan aku pun tahu bahwa setiap manusia itu 1000 permasalahan dari lahir sampai mati. Itu belum ke alam setelah kehidupan sana ya. Karena sangat sulitnya seperti itu sehingga guru menciptakan suatu ilmu yang disebut agama Buddhis itu. Yang disebut kitabnya Tripitaloka itu. Namanya Santriloka itu. Jadi sejarahnya seperti itu para murid dan santri. Guru memahami bahwa kebutuhan manusia untuk selamat di dunia, bahkan sampai untuk selamat akhirat, itu sangat sulit para pemirsa. Tidak seperti yang digambarkan manusia, berbuat baik terus masuk surga. Tidak seperti itu. Percaya Nabi, percaya Rasul, langsung masuk surga. Tidak seperti itu. Sangat sulit para murid dan santri. Nah terus bagaimana guru? Maka karena sangat sulitnya seperti itu sehingga guru diberikan sesuatu kelebihan oleh Sang Maha Pencipta. Maka sudah dirumuskan oleh guru mulai cara pembaiatan dengan cara yang seperti Anda lakukan itu. Diajarkan guru pada satu contoh bulan besok, bulan Baburia. Diajarkan untuk bersedekah. Setiap hari diajarkan untuk jamas pagi, jamas petang. Di hari kelahiran minimal Anda harus melakukan duduk syukur-syukur kalau ada sesaji. Di bulan Ramadan atau bulan Selo ada sesaji uang yang Anda harus keluarkan. Semua itu dirancang dan dirumuskan oleh guru. Karena faktor dunia seperti itu risikonya. Sangat sulit. Maka banyak manusia yang tidak mengerti sehingga kadang punya harta, hartanya tidak berguna karena manusia tubuhnya itu stroke dan lumpuh. Banyak manusia mempunyai harta dan jabatan tapi keluarganya tidak membawa berkah. Karena ada pemahaman yang sangat fatal atau salah kaprah. Karena selama ini manusia dididik hanya disuruh iman dan hanya disuruh percaya. Tidak ada ilmunya. Dipesankan guru melalui video ini, para pemirsa khususnya murid dan santri, dipahamkan ya. Setiap manusia ingin selamat, itu nomor satu harus punya ilmu atau ada ilmu. Ilmunya itu dibawa laku atau diriadohkan. Satu contoh para pemirsa diajarkan oleh guru. Diajarkan ilmu macam-macam. Satu contoh ilmu Islam. Setelah dibaiat, maka berkewajiban menjalankan ritual. Satu contoh di hari kelahiran, di bulan Tiskaro untuk dimandikan. Manusia itu harus melakukan itulah baru manusia itu akan mendapatkan keselamatan. Bukan seperti agama yang kemarin-kemarin yang di luar sana. Anda hanya iman, Anda disuruh hanya yakin, disuruh masuk di tempat ibadah baru dijanjikan surga. Bukan seperti itu para pemirsa, dipahami.
Keselamatan manusia nomor siji adalah dari perilaku manusia, tidak jauh dari diri Anda. Di dalam tubuh manusia ada sisi lain yang kalian tidak paham, itulah yang diajarkan. Maka dari Islam kemarin sudah diterangkan oleh guru, sebutlah namanya isa-isakno, mengerteni, menjalankan. Syukurlah kepada sedulurmu papat itu. Itulah baru manusia bisa dikatakan akan menerima dan mendapatkan keselamatan. Karena kita melakukan, bukan mengimani ya. Dipahamkan ini para pemirsa. Bukan mengimani. Kalau toh manusia mengimani apapun dan mengimani siapapun, itu hak manusia. Tapi kalian tidak boleh melarang. Tapi kalau hanya iman terus dijanjikan masuk surga, artinya janjinya itu bohong. Itu penipuan. Ini dipahamkan ya para murid dan santri. Nah, sedikitlah ini tentang membuka sejarah yang disebut Rebu Wekasan. Dilanjutkan untuk video yang kedua agar lebih detail, agar mampu dicerna oleh para pemirsa dan murid dan santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.